Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita dengan NIM 2020 90 11 19 dari kelas PI3. Adapun tujuan pembuatan video kali ini guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Uyun MSI. Baiklah, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan dalam psikologi pendidikan. Baiklah, sebelum masuk ke materi pertumbuhan dan perkembangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas tentang teori belajar secara sistematis, bagaimana proses dalam belajar mengajar, faktor pendukung dan masalah apa saja dalam proses pembelajaran dari sudut pandang psikologi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu pertumbuhan manusia. Pertumbuhan merupakan suatu proses peningkatan pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Contohnya nih, seperti dengan bertambahnya tinggi badan ataupun berat badan pada diri seseorang. Dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan Motorik, karya Encep Sudirjo dan Muhammad Nur Alif, manusia merupakan makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, di mana perubahan tersebut dimulai dari dalam kandungan, lahir, hingga menjadi dewasa dan juga tua. Adapun hukum-hukum dalam pertumbuhan yaitu ada dua. Yang pertama itu pertumbuhan adalah kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, pertumbuhan suatu proses yang berkesinambungan dan juga teratur. Materi selanjutnya yaitu perkembangan manusia. Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, di mana perkembangan tidak ditekankan pada segi materi, namun pada segi fungsionalnya. Perubahan fungsi disebabkan karena adanya proses pertumbuhan materi, yang mana dapat memungkinkan adanya fungsi tersebut dan juga disebabkan oleh perubahan tingkah laku dari hasil belajar. Terdapat hukum-hukum perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan adalah kualitatif. Yang kedua, perkembangan sangat dipengaruhi oleh proses dan hasil dari belajar. Ketiga, usia ikut mempengaruhi perkembangan. Keempat, masing-masing individu mempunyai tempo perkembangan yang berbeda-beda. Yang kelima, dalam keseluruhan perkembangan, setiap individu mengikuti pola umum yang sama. Keenam, perkembangan dipengaruhi oleh hereditas dalam lingkungan. Ketujuh, perkembangan yang lambat dan dipercepat. Yang terakhir, yaitu perkembangan meliputi proses individualisme dan integrasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Secara umum, terdapat 3 pendapat yang mempengaruhi perkembangan, yaitu yang pertama, pendapat ahli yang mengikuti aliran nafitisme. Yang kedua, pendapat ahli yang mengikuti aliran empirisme. Dan yang terakhir yaitu pendapat para ahli yang mengikuti aliran konvergensi. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.